Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya, Guru Injil Eber. Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini kami rindu Tuhan, lawat kami dengan firman Tuhan, agar kami bisa mengerti kehendak-Mu, agar kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Oleh karena itu, ajarlah kami, dan kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah bertransformasi serupa dengan Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayatnya ke-18 berkata demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan kita secara pribadi dengan Kristus mengubah tujuan hidup kita yang awalnya untuk diri sendiri menjadi untuk kemuliaan Kristus. Setelah penebusan, tujuan itu menjadi serupa dengan Kristus. Kita mengalami transformasi hidup. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29 mengatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menurut Rasul Paulus, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, adalah ketetapan Allah dari kekekalan. Maka bertransformasi menjadi serupa dengan Kristus adalah sama pentingnya dengan penebusan keselamatan itu sendiri. Proses bertransformasi berkaitan dengan pengudusan yang terus-menerus terjadi sampai kita mati dan bertemu dengan Tuhan. Itulah disebut sebagai pengudusan progresif. Beberapa hal yang kita perhatikan tentang bertransformasi menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang pertama adalah menjadi serupa dengan Kristus. Berarti kita berusaha mengenal Kristus dalam keseluruhan aspek pribadi Kristus itu sendiri. Berusaha mempelajari keutamaan, keindahan, keagungan karakternya, misinya, dan lain sebagainya. Kita akan mempelajari itu semua, serta berusaha mencontohnya atau modeling dalam hidup kita. Kita mulai mengadopsi cara berpikir Kristus, hatinya, sifat-sifatnya, dan cara pandangnya ke dalam kehidupan kita, dengan membuka hati untuk mendapatkan pertolongannya. Secara sederhana kita bisa mulai dengan berkontemplasi dan mengintegrasikan aspek-aspek tentang Kristus dalam keseharian kita. Thomas Kempis, seorang mistikus Kristen, menuliskan dalam bukunya bahwa ia bersungguh-sungguh secara bertahap bertumbuh di dalam Kristus. Menurutnya bahwa kita perlu sungguh-sungguh bertumbuh dalam Kristus setiap hari secara bertahap, langkah demi langkah. Ada beberapa alat anugerah yang Tuhan berikan untuk kita mengenal Dia, yaitu firman Tuhan, yang Alkitab yang kita punya, melalui disiplin rohani lainnya seperti doa, baca buku rohani, dan lain sebagainya, dapat menolong kita mengenal Allah lebih dalam dan lebih sungguh. Yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus berarti memprioritaskan relasi dengan Kristus. Relasi itu tidak tergantikan. Hal itu bisa terjadi jikalau kita mendisiplinkan diri membangun dan mengembangkan relasi pribadi kita dengan Kristus Yesus. Berdisiplinlah untuk membuka diri bergumul secara pribadi dengan Yesus Kristus dan menikmati hubungan bersama dengan Dia secara bertahap dan terus-menerus kita lakukan. Bangunlah komunikasi dan kesadaran tentang kehadirannya di setiap waktu
dengan menyisihkan waktu berkualitas di tengah kesibukan macam apapun itu. Yang ketiga, saudara, menjadi serupa dengan Kristus berarti secara serius mencari kehendaknya dalam hidup kita. Itu sangat bermakna dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini. Sebab Tuhan tidak akan menyembunyikan kehendaknya yang sempurna itu bagi kita yang mencari Dia. Bertumbuhlah sebagai seorang murid untuk belajar tahu dan mengerjakan kehendak Tuhan, sekalipun itu tidak menyenangkan dan bahkan butuh pertolongan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyerupai Kristus adalah sesuatu yang holistik. Jangan kita mengurangi atau mereduksi menjadi sekedar urusan satu aspek saja, tetapi menyerupainya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Head, pikiran kita; heart, hati kita; hand, tangan kita, apa yang kita kerjakan. Semua ini harus dimulai dari pengenalan akan Kristus yang benar dan berjalan serta berakhir dengan berpusat pada Kristus pula. Keserupaan dengan Kristus merupakan konsep yang sangat penting di dalam perjalanan iman kita sebagai seorang murid. Amanat agung adalah perintah untuk menjadikan semua bangsa untuk menjadi murid Kristus, yaitu orang-orang yang bersedia mengikuti cara hidup dan pengajaran Kristus. Dalam arti lingkup dan arah pertumbuhan murid Kristus adalah bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Efesus pasal 4 ayat 15 berkata, "Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala." Kiranya firman Tuhan ini kita respon dengan sukacita dan kita semakin hari bertransformasi seperti yang Kristus mau dan serupa dengan Kristus di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.